Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farinda Mayanti dari jurusan Manajemen Pagi semester 2 di TB Ahmad Dahlan Karawaci. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perumusan, fungsi, dan juga kedudukan Pancasila. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, di sini pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan singkatan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau dalam tanda kurung itu KRT Radziman Wadioningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Radziman antara lain itu mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Nah, dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi ini yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI. Isi dalam usulan-usulan tersebut terdapat yaitu pertama, 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar, yaitu seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima yang telah dirumuskannya itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan juga hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Tetapi Muhammad Hatta dalam memoarnya meragukan nih pidato Yamin tersebut. Lalu yang kedua dibuat oleh Soekarno yang berjudul Pancasila yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Di situ Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut, seperti kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, juga kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Lalu Soekarno berkata, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Lalu, sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk nih suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan kedua, itu menjadikan dokumen sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Lalu, dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Nah, rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Oke, selanjutnya nih ya, kita move ke pembahasan tentang fungsi dan juga kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama nih ya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya apa ya dari kata-kata itu? Maksudnya itu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, karena itu disebut dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya itu seperti merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu seperti sikap mentalnya, tingkah lakunya, dan juga amal perbuatannya. Gitu. Next, yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
itu seperti merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata norma, dan juga etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Selanjutnya yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maksudnya itu untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Lalu yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Maksudnya itu sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila, juga harus berlandaskan dengan hukum. Nah, semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan dengan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Apa ya maksudnya? Nah, maksudnya itu karena pada waktu mendirikan negara Pancasila, ada perjanjian leluhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan juga dilestarikan. Nah, kita udah sampai di pembahasan terakhir, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh itu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya, dalam Pancasila mengandung cita-cita atau tujuan negara yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah perumusan, fungsi, dan juga kedudukan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.